Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direbus dengan buah nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan utang-utangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihadihi tadal muhtadun. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah, kayak terasa sudah terlewat 4 hari, 26 hari lagi insyaallah lebaran ya. Kita bersyukur kepada Allah tanpa kita sadari bahwa Allah begitu baik dengan kita. Selama 2 bulan kita berdoa di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Berarti doa-doa kita diijabah atau tidak? Diijabah. Kita minta setiap hari, setiap waktu untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini Allah masih kita berikan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau kita ingat-ingat ya, banyak di antara saudara kita yang di tahun lalu masih bersama dengan kita. Bahkan di detik-detik menjelang datangnya bulan suci Ramadan, ya, mereka justru dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini menjadi momentum perubahan di dalam diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh aktivitas kita, menjadi Ramadan yang benar-benar memberikan makna yang begitu mendalam bagi kita semua. Dan saya berdoa kepada Allah, siapapun yang hari ini sedang diuji dengan sakit, atau mungkin sedang merawat orang yang dicintainya dalam kondisi sakit, baik itu adalah pasangan hidupnya, orang tuanya, mertuanya, anaknya, atau siapapun itu, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesabaran, Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah terus memberikan kekuatan sehingga mereka bisa terus merawat orang yang dicintainya hingga sembuh. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu yang hadir di sini selalu senantiasa diberikan ketenangan di dalam hatinya, diberikan kemudahan dalam bekerja, dijaga rumah tangganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin memastikan semuanya tidak ngantuk karena ini jam-jam rawan ya. Boleh angkat tangan kanannya ke atas? Boleh. Letakkan di pundak teman sebelah kanan. Coba bantu saya, kalau saya pijitin satu-satu kan gak mungkin. Jadi bantu temannya supaya nggak ngantuk. Dipijit pundaknya, tolong ya, bantu dipijit yang enak ya, lehernya, pundaknya, pijitin dengan ya, pijitan ringan. Pastikan teman sebelahnya gak ngantuk. Iya, alhamdulillah. Supaya akil gantian angkat tangan kirinya, tepakkan kaki di pundak temannya, gantian pijit lagi pundaknya, lehernya, ya, terus sampai temannya seger lagi. Alhamdulillah. Kalau enak, ya boleh nanti
Ta'ala, kalau ditanya seumur hidup kita sudah berapa kali berjumpa dengan bulan Ramadan? Berapa? Usia kita. Tahu nggak kita bahwa Nabi itu hanya bertemu Ramadan itu sebanyak berapa kali? Kurang lebih 9 kali. Kita ketemu Ramadan sudah lebih dari 9 kali. Lebih beruntung siapa? Kita dengan Nabi. Kalau dari durasi jumlahnya, tentu beruntung kita, karena kita sudah lebih 9 kali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana Ramadan yang setiap tahun kita lalui? Apakah dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya kita mengalami sebuah perubahan yang besar di dalam diri kita, atau perubahan itu hanya terjadi ketika bulan Ramadan, setelah Ramadan berpisah dengan kita kembali lagi dengan diri kita yang lama? Maka pada siang hari ini kita akan bahas tema Ramadan antara tradisi dan substansi. Kalau ditanya Indonesia ini Ramadannya itu meriah atau tidak? Meriah. Lebih meriah mana dibandingkan dengan negara-negara lain? Kalau kita boleh jawab jujur ya, Indonesia paling meriah. Karena apa? Ternyata di Indonesia itu tradisi bulan Ramadan itu sangat luar biasa, banyak sekali. Ya, di negara lain tuh nggak ada istilah, mungkin kalau kita tarhib Ramadan gitu ya, ada istilah menyambut Ramadan dengan pawai obor, nggak ada. Ya, kemudian ketika masuk Ramadan, ya, yang namanya di bulan Ramadan itu menjelang buka puasa, itu ramai atau tidak? Ramai. Bahkan ini luar biasa, Indonesia ini bisa menghasilkan ribuan jenis makanan untuk menu buka puasa bersama. Ya, makanya kalau dibilang tradisi yang terjadi di Indonesia ini sangat luar biasa. Ramadannya ramai, tidak ada yang sepi, ya, bahkan lebih ramai daripada negara-negara lain. Tapi permasalahannya adalah, sudahkah Ramadan itu masuk kepada substansi inti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ya sebagai bulan untuk meningkatkan amal, bulan untuk melakukan perubahan. Maka ketika kita selalu mendengar ayat surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka di ujung daripada ayat ini ada tujuan besar daripada Allah itu memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa itu? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah tujuan besar daripada Allah memerintahkan puasa. Artinya apa? Seharusnya orang yang masuk bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, maka seharusnya dia berubah menjadi lebih baik. Karena level yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah level menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, sudahkah Ramadan ini benar-benar merubah diri kita? Sudahkah Ramadan ini merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik? Maka jawabannya tergantung daripada diri kita sendiri. Kata Imam Ar-Razi, ya,
Yang dimaksud dengan tujuan puasa itu adalah melemahkan syahwat agar jiwa kuat dalam ketakwaan. Di dalam qaul yang lain, diantaranya adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan laisal maqsudu minas shawmi mujarrad tarki ta'ami wasyarabi bal tahdzibun nafsi wa kaffuha 'anil syahawat. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi apa? Tapi itu adalah waktu yang terbaik untuk mendidik jiwa kita dan melatih diri kita untuk menahan dari segala macam bentuk syahwat. Saya ambil sebuah permisalan begini. Kita punya kendaraan, Bapak Ibu. Kalau kendaraan kita 1 tahun itu tidak pernah diservis, kira-kira apa yang terjadi? Mobil 1 tahun dipakai, nggak pernah diservis, kira-kira apa yang terjadi? Mesinnya ya berat, kemudian ruang bahan bakarnya jadi kotor, kemudian apa? Ada potensi kendaraan yang kita pakai ini akan mogok. Maka ya ada namanya servis tahunan, gitu. Ya, mobil itu kalau sudah masuk ke dalam bengkel, kemudian diservis, dibersihkan ruang bakarnya, diganti olinya, ya, kemudian part-part yang sudah lama diganti, kira-kira rasanya bagaimana? Lebih enak nggak dibawa? Enak, ya. Pasti dibawanya lebih enak, lebih enteng, kinerja mesinnya semakin bagus. Maka Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa luput yang dari namanya dosa. Maka Allah kasih itu Ramadan 1 tahun sekali. Supaya apa? Kita bisa meriset jiwa kita. Kita bisa meriset lagi kehidupan kita, sehingga apa? Kalau ibarat tadi mobil, ya, itu jadi semangatnya punya semangat baru gitu, tenaganya tenaga baru. Sama dengan kita, ketika hati kita diriset kembali dengan amal-amal yang ada di bulan suci Ramadan, maka minimal hati kita semakin apa? Semakin tenang. Perilaku kita ini semakin baik. Nah, maka Ramadan jangan sampai hanya menahan lapar dan haus saja. Karena apa? Karena tradisi kita nih, mohon maaf ya, kadang-kadang masuk Ramadan yang ada dalam pikiran itu hanya apa? 1, hari ini maghribnya jam berapa? Gitu ya. Oh, hari ini maghrib jam 6 lewat berapa hari ini? 17 ya. Saya juga nggak merhatiin gitu ya. 17. Kemudian apa? Ada yang setiap hari itu hanya memikirkan hari ini kira-kira enaknya buka puasanya pakai apa. Jadi nggak jauh-jauh dari itu. Puasa hanya memikirkan jam bukanya jam berapa dan menu buka puasanya apa. Berarti levelnya masih level yang paling bawah, ya, yang disebut dengan puasa secara umum dilakukan oleh manusia. Nah, maka jangan sampai apa? Tradisi-tradisi yang terjadi di dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini mengurangi daripada apa? Substansi daripada tujuan ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau bicara tradisi, ini banyak sekali di bulan Ramadan tradisi-tradisi yang kita jalani. Puasa tadi ada istilah namanya ngabuburit. Kemudian sholat raweh. Sholat raweh ini tradisinya ya, kalau yang 11 rakaat dengan 23 rakaat ya, ini kadang-kadang tradisinya ini ya
bukan kepada bagaimana sholatnya paling khusyuk, tapi sholatnya paling cepat selesai. Ya, makanya ada istilah sholat tarawih super cepat. Ya, jadi hanya sekitar 15 menit 23 rakaat selesai. Nah, gitu. Ada yang pernah ngerasain seperti itu? Nggak ada di sini ya. Di daerah sana ya, daerah Jawa Mojok sana gitu ya, itu ada sholat tarawih super cepat. Tapi ada juga yang sholat tarawihnya itu sudah 8 rakaat, tapi tiap malam itu bacaannya 1 juz. Ada yang pernah sholat tarawih 1 malam 1 juz? Ada? Kalau ada, Masya Allah, itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Tapi ada juga satu tradisi, kalau 1 juz itu belum ada apa-apanya loh Ibu. Ternyata ada di sebuah pondok pesantren itu 1 malam itu khatam Quran. Dari sholat tarawihnya itu dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Ya, sampai menjelang sahur. Kira-kira ada yang sanggup 1 malam 30 juz? Ya, kita dengarnya aja udah Masya Allah ya. Ya, nggak usah banyak-banyak lah Ustaz. Mungkin yang sedang-sedang aja, gitu, yang jam 8:30 selesai. Nah, tradisi-tradisi yang terjadi pada saat ini, ya, selama tidak bertabrakan dengan syariat, mau bacanya 1 juz, mau bacanya cuma ya paling banyak 2 lembar mungkin ya, kalau untuk di kebanyakan masjid-masjid. Kemudian ya tradisi mau buka puasa dan lain sebagainya, maka jangan sampai bertabrakan dengan tujuan utama. Ya, ada kaidah fikih yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi pertimbangan hukum. Kadang-kadang sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat itu, kalau dihilangkan itu menjadi apa? Menjadi permasalahan. Ya, tradisi kita kalau siang hari ini di kantor tradisinya apa? Kajian. Ya, tidur siang. Tradisinya tidur siang ya. Nah, tradisinya kajian. Setelah sholat tarawih ada kultum, ya. Kemudian ada tadarus bersama. Ini adalah tradisi-tradisi yang baik, tapi jangan sampai menyalahi syariat. Memang luar biasa. Di Indonesia ini saking semangatnya, banyaknya itu aktivitas selama Ramadan, ya, kajian-kajian penuh. Kemudian apa? Kegiatan buka puasa juga penuh. Ya. Nah, yang dilarang itu jangan sampai mengalahkan ibadah yang wajib. Sholat tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Ya. Ini jangan sampai yang sunnah dikerjakan tapi yang wajib ditinggalkan. Ya. Jangan sampai sholat tarawih kemudian karena ya tarawihnya ini menjadi sebuah ikon di bulan Ramadan, kemudian yang wajib ditinggalkan. Ya, kalau di kampung-kampung ada tuh lah ya. Nah, tuh kadang-kadang sholat tarawih iya tapi sholat isya enggak kan gitu. Ya. Atau jangan sampai bangun sahur ya, gara-gara sahurnya bangun jam 3 tidur lagi tapi meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Sholat subuh. Betapa banyak orang bangun jam 3 pagi untuk sahur. Setelah sahur dia tidur lagi, pas bangun sudah matahari terbit sehingga nggak sholat subuh. Maka hati-hati nih, ya, tradisi tidur di bulan Ramadan ini juga harus diperhatikan. Mana tidur yang akan membuat pahala, mana yang tidur itu menjadi amalan yang sia-sia. Tidur di bulan Ramadan boleh nggak? Banyak tidur boleh? Ya. Menambah tidur boleh selama apa? Tidurnya itu dalam rangka untuk menguatkan dirinya supaya bisa kembali melakukan ibadah. Makanya kalau dibilang tidurnya orang puasa adalah ibadah, ya,
itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa Ramadan itu isinya tidur. Yang dimaksud dengan pahala yang diberikan bagi orang-orang yang tidur itu adalah kalau kita ketika Ramadan karena kelelahan baca Quran, ya, kemudian apa? Kita membutuhkan yang namanya tidur, maka tidurnya itu bernilai pahala karena niatnya untuk menguatkan kembali badan kita supaya kuat ibadah. Ya, next. Secara fikih, ya, orang yang melakukan puasa, dia menahan lapar dan haus. Secara fikih dia sah puasanya. Tapi secara substansi, ya, ada orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia puasa, tapi apa? Puasanya belum masuk kepada level yang lebih tinggi, yaitu apa? Mengendalikan dirinya. Dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Salah satu yang paling sulit kita tinggalkan di bulan suci Ramadan itu adalah aktivitas scrolling. Apa? Scrolling itu apa? Buka-buka handphone, ya. Ini paling susah nih. Kita ini kalau pas lagi puasa bisa nggak, ya, bukan puasanya itu menahan lapar dan haus, tapi puasa untuk tidak megang HP, ya, kemudian tidak scrolling HP, sehingga waktu kita habis digunakan untuk apa? Untuk handphone kita. Bagaimana caranya, ya, supaya Ramadan ini beralih dengan aktivitas yang lebih bermanfaat? Karena apa? Kalau sudah sekali membuka HP, ya, ini aja lagi kajian aja masih sempat buka HP, ya, gak bisa kita lepas dari HP. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, takutnya apa? Aktivitas kita itu banyak terbuang sia-sia daripada apa? HP kita. Kalau misalkan nonton YouTube boleh nggak? Usah boleh. Sekarang banyak sekali tuh podcast, ya, kaitannya dengan keislaman, kaitannya dengan Ramadan yang bisa kita tonton. Tapi kalau hanya sekedar, ya, melihat status, melihat, ya, berita-berita yang tidak penting, lebih baik apa? Handphonenya ditinggalkan, ya. Ganti dengan apa? Ganti dengan Quran. Kita tidak ingin menjadi orang yang apa? Orang yang puasa dari pagi sampai maghrib, dari terbit fajar sampai maghrib, puasanya sisa, tapi nggak ada pahalanya. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang yang puasa, dia nggak dapat pahala puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya. Kalau kerja mau dapat gaji atau nggak dapat gaji? Hah? Kira-kira kalau udah capek kerja nggak dapat gaji, kira-kira gimana? Hah? Sia-sia nggak? Sia-sia, ya. Nah, maka jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari syahwat yang menguasai diri kita. Nah, Imam Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dari, ya, shaumul umum, puasanya kebanyakan orang, yaitu hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau orang dia mampu menahan lapar dan haus, melaksanakan puasa dengan baik, harusnya dia meningkat kepada apa? Puasa khusus, yaitu apa? Dia bisa menjaga anggota badannya dari dosa. Yang pertama, kaful basori. Coba ikuti saya. Ikuti saya, tangannya, ya, tangannya diikuti gerakannya, kaful basori. Kemana ini? Ke mata. Jaga pandangan. Pak, hati-hati buka TikTok. Hati-hati buka Instagram. Hati-hati buka Facebook.
Facebook. Kadang-kadang suka berseliweran ya video-video yang tidak pantas yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Kafus sam'i, coba mana kafus sam'i? Jaga pendengaran. Ini yang paling susah untuk jaga pendengaran ini ya adalah ketika kita menonton berita-berita yang kadang menggiring kepada apa? Positif. Kaful lisan, mana lisan? Menjaga lisan, ya. Yang paling sulit ketika puasa ini menjaga lisan, jangan sampai ghibah. Ustaz, kalau ngomongin orang boleh nggak pas puasa? Boleh nggak, Bu? Kata Nabi, ghibah itu meskipun ya itu adalah berita yang benar, kita tidak boleh membicarakannya. Tapi kalau seandainya yang kita bicarakan tidak benar, jatuhnya menjadi fitnah. Jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya. Dan tingkatan yang paling tinggi apa? Puasanya khusus. Jadi puasanya ini bukan hanya menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan lisan, tapi puasanya ini bisa merubah mindset yang ada di dalam dirinya, bisa merubah akhlaknya, bisa merubah orientasi hidupnya. Nah ini kalau sudah masuk pada tingkatan yang tertinggi ya, berarti puasanya menjadi puasa yang benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Next. Ramadan ya, sangat ada kaitannya dengan Al-Quran. Mana yang lebih utama? Menghatamkan Quran, menghafalkan Quran, atau belajar baca Quran? Mana yang lebih utama? Tergantung. Bagi yang belum bisa baca, yang terbaik itu bukan menghatamkan Quran. Yang terbaik itu adalah belajar Quran. Kenapa kalau yang baca Qurannya masih banyak salah disuruh belajar Quran? Karena kalau dipaksa untuk tadarus, nanti kalau dia baca Quran, bacaannya banyak yang salah. Kalau banyak bacaan yang salah, maka banyak arti yang berubah. Kalau artinya berubah, maka jadi masalah. Maka yang terbaik adalah belajar Quran. Yang baca Qurannya sudah bagus, mana yang terbaik? Tadarus, menghatamkan Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam satu bulan, di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Berapa? 60 kali. Berarti sehari Imam Syafi'i berapa kali khatam? 2 kali, luar biasa. Ya, makanya ada orang-orang yang Masya Allah ya, dia maksimal satu hari itu bisa khatam Quran. Ya, kalau Imam Syafi'i sehari 2 kali. Yang hafal Quran, mana yang lebih utama? Ternyata kalau yang hafal Quran itu bukan menghatamkan, tapi lebih utama murajaah Quran, mengulang-ulang hafalannya. Ya. Nah, maka Quran ini di bulan suci Ramadan kita baca, tapi bukan hanya dibaca, ditadaburi ayatnya, kemudian apa? Dijadikan inspirasi dalam kehidupan, kemudian apa? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kepuasa, silaturahim, ya, boleh gak di bulan Ramadan? Boleh? Boleh, kalau tujuannya memang untuk silaturahim. Tapi jangan sampai apa? Buka puasa justru menghadirkan kemaksiatan. Ya. Ini saya pesan hati-hati sekali kalau bulan Ramadan ya, reunian angkatan SMA, angkatan kuliah ya, atau angkatan-angkatan apapun, jangan sampai apa? Menghantarkan kepada satu perbuatan yang menjadi masalah di kemudian hari. Satu kebiasaan jelek kalau baru buka puasa itu apa? Sholat maghribnya itu diundur ya. Kemudian gara-gara acara buka puasa kadang-kadang sholat rawehnya itu ditinggalkan.
Dan yang nauzubillah ya banyak terjadi perselingkuhan justru awalnya dari acara buka puasa bersama. Benar atau benar ini? Ya, faktanya memang begitu. Maka hati-hati kalau mau buka puasa, yang sudah punya istri aja istrinya, yang sudah punya suami aja suaminya. Ya, jangan buka puasa udah punya istri, punya suami, tapi buka puasanya sendiri, nggak ngajak-ngajak keluarga. Ini bahaya, ya, takutnya jadi fitnah. Next, Ramadan hanya menjadi tradisi. Kenapa? Kita lihat setelah Ramadan masjid kembali sepi. Ya, alhamdulillah 5 malam ini masih ramai. Nanti makin ke tengah, makin maju atau makin mundur? Ada kemajuan atau kemunduran? Kemajuan softnya, ya. Kenapa selalu seperti itu? Ya, karena memang Ramadannya baru menjadi tradisi. Kalau Ramadan sudah berlalu, ya Al-Qur'annya hanya menjadi apa? Pajangan kembali. Kalau Ramadan sudah berlalu, dosa lama kembali dilakukan. Kalau Ramadan sudah berlalu, tidak ada perubahan akhlak pada dirinya, kembali lagi dengan perbuatan yang lama, keburukan yang lama. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan kesuksesan Ramadan itu dilihat dari apa? Min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda Ramadan itu sukses adalah ketika kebaikannya itu berlanjut setelah bulan suci Ramadan. Next. Bagaimana caranya menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang masuk kepada substansi, bukan kepada tradisi? Satu, niatkan di bulan suci Ramadan ini untuk berubah. Ayo berubah. Apa yang membuat kita tidak mau berubah di bulan suci Ramadan? Di antara bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak berubah, maka harus dengan bulan apa lagi supaya kita berubah? Padahal Ramadan ini adalah bulan yang terbaik. Maka niatkan di dalam diri kita untuk berubah. Kemudian apa? Tetapkan target, ya. Ramadan ini tidak boleh berlalu tanpa target. Harus ada target. Ibadah itu bisa kita targetkan. Kerja bisa kita targetkan. Ibadah juga bisa kita targetkan. Jangan sampai apa? Ramadan berlalu tanpa target. Kurangi ya fokus kita yang memecah fokus kita terhadap akhirat. Ya memang agak susah membagi waktu antara kerja dengan ibadah. Gak apa-apa, fokus ya kerja maksimal, tapi malam maksimalkan. Di waktu malam ya maksimalkan ibadah kita. Tarawihnya jangan sampai terlewat. Disambung lagi nanti ya di sepertiga malam dengan sholat tahajud. Boleh nggak nambah sholat tahajud nanti kalau sudah sholat tarawih? Boleh, tapi tidak perlu ditutup lagi dengan witir, karena sudah ditutup witir ketika sholat tarawih. Kemudian apa? Lakukan evaluasi, muhasabah, perbaikan diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Makanya Umar bin Khattab ya di antara muhasabah yang dilakukan, Umar itu selalu menghadirkan bahwa hari yang Allah berikan hari ini adalah kehidupan. Besok adalah kematian. Jadi ingat matinya itu setiap waktu. Kita ingat mati terakhir kali kapan? Banyak kan orang ingat mati itu kalau apa? Kalau dia dalam kondisi sakit, sakitnya sudah kritis, baru keinget mati. Bagaimana ingat mati ini selalu hadir di dalam hati kita, supaya apa? Kita termotivasi untuk beramal. Ya, bayangkan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir, tahun depan nggak ketemu dengan bulan Ramadan lagi, kira-kira apakah Ramadan tahun ini akan kita sia-siakan? Tentu tidak. Pasti kita akan bersemangat untuk mengisi Ramadan dengan amal terbaik, karena kita khawatir tahun depan tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ya, pertahankan satu amal, masya Allah, istiqomah. Amal itu dimulai dari yang sedikit, yang penting istiqomah. Daripada banyak tapi tidak istiqomah. Next.
Maka Ramadan harus menjadi titik balik. Ramadan harus menjadi momentum perubahan. Ya, jangan jadikan Ramadan hanya sebagai kalender tahunan, atau Ramadan itu hanya festival kuliner. Ya, tiap hari mau makan buka puasa dengan menu yang berbeda. Ya, jadikan Ramadan itu menjadi apa? Titik balik hidup, kemudian menjadi bulan bagi kita untuk lebih dekat dengan Quran, dan sebagai awal momentum kita untuk berhijrah, melakukan perubahan hidup menjadi lebih baik. Ya, maka Ramadan menjadi dua pilihan, antara tradisi tanpa ruh atau ibadah yang mengubah hidup kita. Maka ini menjadi pilihan kita masing-masing. Mudah-mudahan ya Ramadan kita tahun ini bukan hanya menjadi sebuah tradisi yang berulang setiap tahunnya, tapi benar-benar menjadi Ramadan yang menjadikan diri kita untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada waktu mungkin buka pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin Avanzat terkait waktu juga karena udah lewat dari jam 1. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi iman kita, dan untuk file kajiannya bisa dilihat di grup Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas. Dan insya Allah besok kita bersamai dengan Bapak Dirjen dengan tema puasa dan upaya merebut kemenangan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.